Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat dan masih bersemangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks diharapkan kalian dapat menggali informasi dari teks dengan menggunakan kata tanya. Yang kedua, dengan mengamati video diharapkan kalian dapat menganalisis organ-organ pernafasan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, dengan mengamati video, anak-anak dapat menganalisis ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mau bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya benar, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Sekarang kalian simak teks berikut ini ya. Anak-anak, langkah-langkah dalam menggali informasi dapat kita lakukan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, susunlah pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Yang ketiga, gunakan unsur 5W plus 1H. Yang keempat, carilah jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian buat. Dan yang terakhir, susunlah kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan isi teks. Anak-anak, dari teks tadi sekarang kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan apa itu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Selanjutnya, anak-anak perhatikan bagian organ pernafasan di samping ini. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan yang terakhir adalah diafragma. Anak-anak, sekarang kalian dengarkan penjelasan Bu Guru tentang fungsi dari masing-masing organ pernafasan. Yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung ada rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan juga saluran pernafasan bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat adalah trakea. Pada trakea ini terdapat silia yang berfungsi untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Organ yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Organ yang bernafasan yang keenam yaitu adalah bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Organ pernafasan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan penampang paru-paru di samping ini ya. Paru-paru merupakan salah satu organ pernafasan yang paling penting bagi manusia. Di situ ada bagian paru-paru mulai dari paru-paru kanan sampai dengan bronchiola. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan terjadinya proses pernafasan. Yang pertama, udara masuk ke tubuh melalui hidung.
Lalu udara turun ke batang tenggorokan. Setelah dalam batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dihembuskan saat kita menghembuskan nafas. Anak-anak, salah satu kegiatan yang sering kita lakukan yang berhubungan dengan pernafasan adalah bernyanyi. Di dalam bernyanyi ada yang disebut dengan tangga nada. Tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Tangga nada sendiri terdiri atas 8 nada. Sekarang kita akan fokus belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Kalian perhatikan ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Ciri yang pertama yaitu bersifat riang gembira. Ciri yang kedua bersemangat. Dan ciri yang ketiga biasanya diawali dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Anak-anak, sekarang kalian dengarkan lagu Hari Merdeka berikut ini ya. Anak-anak, lagu Hari Merdeka tadi merupakan salah satu contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Mengapa? Karena lagu Hari Merdeka bersemangat dan juga bersifat riang gembira. Tugas kalian di rumah belajar menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak, kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini yang pertama, menggali informasi dari teks dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Yang kedua, organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kesimpulan yang ketiga yaitu ciri tangga nada diatonis mayor diantaranya bersifat riang gembira, bersemangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada do. Anak-anak, manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengetahui cara menggali informasi dari teks dengan menggunakan kata tanya. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis macam-macam organ pernafasan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis ciri-ciri tangga nada diatonis mayor beserta contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Anak-anak, setelah ini kalian kerjakan evaluasi melalui link yang sudah Bu Guru bagikan di grup WhatsApp. Sebelum pelajaran Bu Guru akhiri, Bu Guru berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pelajaran Bu Guru akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.